Melihat berbagai kecurangan di Pilpres 2024, kubu Ganjar Pranowo mengusulkan digulirkannya hak angket di DPR. Apa tujuan hak angket tersebut? Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling baik. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling asli. Karena kubu 03 masih kekurangan jumlah kursi untuk meloloskan hak angket dari PDIP dan P3, total hanya 147 kursi. Masih perlu dukungan kubu Anies Baswedan. Bagaimana pendapat kubu Capres 01 terhadap ide hak angket ini? Ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Tapi dalam waktu dekat ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak? Nanti kita kabarin. Sudah ada komunikasi sebelumnya? Ya, sudah dijawab Mas, 3 partai solid. 3 partai solid. PKB juga siap berarti yang doa ini ke 3 partai solid, bukan hanya PKB. Apakah hak angket DPR tak bisa membatalkan hasil Pilpres? Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat boleh. Jadi kan sekarang seakan disebarkan juru bicara untuk mengatakan bahwa angket itu tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok? Itu urusan DPR dan parpol mau apa tidak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang bahwa itu ada kaitannya dengan KPU itu hal lain. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Jika perselisihan hasil Pilpres hanya bisa diselesaikan di MK, lalu apakah hak angket tak punya kontribusi sama sekali? Kenapa angket itu selalu kita kaitkan dengan apakah kemudian pemilu itu akan batal atau tidak? Enggak, masing-masing jalan dengan logikanya sendiri. Angket ya angket. Kemudian Mahkamah Konstitusi ya Mahkamah Konstitusi, tapi bukan berarti kemudian angket itu tidak berdampak pada sidang di Mahkamah Konstitusi. Kalau diangket kemudian kita bisa menemukan fakta dan data yang jelas, kan bisa dibawa sebagai bukti ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau diangket nanti terbukti ternyata Presiden Jokowi cawe-cawe membuat konspirasi untuk memenangkan dan lain sebagainya, maka angket bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Walaupun pembatalan pemilu atau pembatalan diskualifikasi calon misalnya tetap di Mahkamah Konstitusi, ya, diskualifikasi calon. Jadi saudara sekalian, semuanya ada division of labor. Jangan kemudian kita dengan mudahnya ya dibohongin. Tidak ada larangan DPR menggunakan hak angket tentang kecurangan pemilu. Lalu, bagaimana kesiapan kubu 01 dan 03 dalam menggulirkan hak angket DPR? Solid, di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Tapi kalau ditanya misalnya, apakah kita siap mengajukan hak angket? Sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket? Sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional? Sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak.